persoalan itu tetap ada, masalah itu akan tetap ada. Tetapi ketika kita mau bersandar kepada Tuhan, ketika kita mau berharap kepada Tuhan, lewat persoalan hidup itu kita melihat rancangan Tuhan yang indah. Haleluya. Bila ada persoalan, janganlah putus asa. Bila datang pencobaan, pandanglah pada Tuhan. Semua yang kita alami, Tuhan tahu dan mengerti. Dalam badai pencobaan ada rancangan yang indah. Lewat persoalan hidup kita mengerti apa yang Tuhan ajarkan. Lewat persoalan hidup kita tahu apa yang Tuhan inginkan. Lewat persoalan hidup kita melihat rencana Tuhan yang indah. Sebab semua rancangannya mendatangkan kebaikan. Tetaplah percaya bahwa Allah itu setia. Dia tidak pernah meninggalkan orang-orang yang mau terus bersandar kepadanya, orang-orang yang mau terus mencari Dia, orang-orang yang hanya mau hidup melakukan kehendak-Nya. Ingat baik, mata Tuhan selalu tertuju kepada orang-orang benar yang mau hidup melakukan kehendak-Nya. Semua yang kita alami, Tuhan tahu dan mengerti. Dalam badai pencobaan ada rancangan yang indah. Lewat persoalan hidup kita mengerti apa yang Tuhan ajarkan. Lewat persoalan hidup kita tahu apa yang Tuhan inginkan. Lewat persoalan hidup kita melihat rencana Tuhan yang indah. Sebab semua rancangannya mendatangkan kebaikan. Sebab semua rancangannya mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Mari kita siapkan hati kita. Yang Maha Kudus, Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga,
Kembali saat ini kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau memberikan waktu yang terbaik dari kehidupan kami untuk saat teduh di hadapan Bapa. Dan menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami semua. Kuduskanlah segenap kehidupan kami ya Allah. Maafkan semua ketidaktepatan hidup kami. Apapun pelanggaran dan salah yang kami lakukan di hadapan Bapa, kami mohon pengampunan Bapa. Kami mohon pengudusan Bapa atas segenap kehidupan kami, supaya ketika kami berada di hadapan Bapa saat ini, kami dipandang layak. Bapa yang mulia, sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu kami dibentuk. Roh Kudus Tuhan yang akan memberikan kepada kami hikmat pengertian, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini sesuai dengan kehendak Bapa. Lalu kami mau hidup melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, urapilah hamba-Mu, supaya setiap kebenaran firman Tuhan yang hamba sampaikan merupakan kebenaran yang benar-benar berasal dari hati Bapa, dari pikiran dan perasaan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan, Galatia pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Saudaraku, kita harus benar-benar menyadari bahwa ketika kita masih hidup di dunia ini, keadaan hidup kita seperti orang yang sedang menabur benih kehidupan. Dan nanti ketika kita berada di ujung kehidupan ini atau berada di balik kematian, disitulah kita akan menuai hasil daripada benih yang kita tabur saat ini. Jadi kita harus ingat, kita harus sadar bahwa kehidupan kita di dunia ini akan mencapai puncaknya. Artinya hidup kita di dunia ini pasti akan berakhir, saudaraku. Jadi dari kebenaran firman yang kita baca tadi, seharusnya firman Tuhan ini menjadi peringatan buat kita. Kita harus memperhatikan cara hidup kita, supaya apa yang kita tabur di dalam kehidupan kita, semuanya itu berkenan di hadapan Allah. Karena apa? Karena Allah tidak pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Nah, persoalannya adalah saat ini tidak banyak orang yang menyadari, bahkan termasuk orang percaya, tidak banyak orang yang menyadari bahwa suatu saat nanti kita pasti akan tiba pada detik terakhir dari kehidupan ini, di mana kita akan menghadapi apa yang dinamakan kematian, saudaraku. Tidak banyak orang menyadari akan hal ini. Hal itu terlihat, saudaraku, dari cara hidup manusia pada umumnya, termasuk orang percaya yang masih terus mengarahkan fokus hidupnya hanya untuk menikmati kenyamanan hidup dunia, kebahagiaan hidup dunia, ya, kesenangan hidup dunia, apapun bentuknya, itulah yang dikejar, saudaraku. Dan tidak banyak orang yang menyadari bahwa akhir daripada kehidupannya di dunia ini bisa tiba kapan saja. Setiap saat itu bisa tiba, ya. Dan ketika waktu itu tiba, maka kita akan menuai hasil daripada benih yang kita tabur selama kita hidup di dunia ini.
Apakah yang kita tabur saat ini adalah benih kebaikan atau benih kejahatan, saudaraku? Itu yang harus kita pikirkan. Dan ingat, saya harus katakan sekali lagi bahwa masa hidup kita di dunia ini sangat singkat. Sekali lagi, sangat-sangat singkat. Pasti akan berakhir. Dan suatu saat nanti, entah kapan ya, bisa saja itu terjadi hari ini, besok, atau besoknya lagi, atau besoknya lagi, pasti akan terjadi. Dan kita tidak bisa menolak itu, ya. Tidak ada satu orang pun yang dapat menolak apa yang dinamakan kematian. Itulah kenapa firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita menjadi orang yang bijaksana, saudaraku, di dalam hidup ini. Kalau kita melihat Mazmur 90 ayat 12, Mazmur 90 ayat 12, dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Perhatikan itu, saudaraku. Jadi selama kita masih hidup di dunia ini, hari-hari hidup kita harus kita perhatikan, harus kita perkarakan, harus kita periksa apakah segenap kehidupan kita ini sudah benar-benar ditemukan seperti yang Bapa di sorga kehendaki atau belum. Artinya, kalau kita menjadi orang yang bijaksana, menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga perkataan, menjaga perbuatan, menjaga sikap, menjaga tindakan, menjaga setiap tingkah laku kita, supaya tetap seturut dengan kehendak Tuhan, maka itulah yang dinamakan kita sedang menabur benih kebaikan. Kita sedang menjaga hidup ini supaya tetap ada dalam kekudusan Allah. Ini yang dimaksudkan memperoleh hati yang bijaksana. Artinya kita tidak tergiur untuk memanfaatkan waktu hidup kita yang ada saat ini hanya menikmati kesenangan-kesenangan hidup dunia saja, hanya menikmati kenyamanan hidup dunia saja, hanya mengejar apa yang dinamakan kebahagiaan hidup dunia yang semuanya itu sementara. Kalau itu yang kita kejar, maka kita akan menjadi orang yang tidak bijaksana. Dan itu juga berarti kita sedang menabur benih kejahatan. Kenapa? Karena orang yang tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga, hal itu menunjukkan ia sedang memberontak kepada Allah Bapa di sorga. Jadi kita harus memperhatikan cara hidup kita, sikap hidup kita. Seluruh gerak kehidupan kita harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan katakan tadi apa? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Orang yang memiliki hati yang bijaksana itu, apapun yang ia lakukan selalu akan dipertimbangkan. Supaya apa? Supaya semua yang dilakukan itu tidak menjadi sia-sia, saudaraku. Nah, saudara, saya katakan di awal tadi bahwa kita harus menyadari bahwa saat kita hidup di dunia ini, kita seperti orang yang sedang menabur benih. Dan itu yang harus kita perhatikan, apakah benih yang kita tabur itu benih yang baik atau benih yang buruk, saudaraku. Kalau benih yang baik, maka di balik kematian nanti kita akan menuai kehidupan yang kekal. Tetapi kalau yang kita tabur saat ini benih yang tidak baik, benih yang buruk, ya, yang merupakan kejahatan di mata Allah, maka di balik kematian nanti yang kita tuai adalah kebinasaan kekal. Itu tidak bisa dibantah, saudaraku. Kalau kita melihat Roma 14 ayat 12, Roma pasal 14 ayat 12, firman Tuhan katakan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi ini pasti, saudaraku, apa yang kita lakukan saat ini ketika kita masih hidup di dunia ini, kita harus mempertanggungjawabkan itu semua di hadapan Allah. Tidak ada satu orang pun yang bisa lolos daripada keadaan ini. Semua kita harus bertanggung jawab di hadapan Allah.
Mungkin saudara akan berpikir, tapi Pak, kita kan orang Kristen. Kita sudah percaya Yesus. Di dalam Yesus kita sudah diselamatkan. Justru karena kita sudah menerima keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, maka ketika kita masih hidup di dunia ini, kita harus benar-benar bertanggung jawab untuk keselamatan itu. Kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Jadi kita tidak boleh lagi hidup sesuka hati kita, hidup semau-maunya kita, hidup menuruti keinginan diri kita sendiri. Tidak boleh lagi. Ketika kita menerima keselamatan di dalam Kristus, kita harus bertanggung jawab atas keselamatan itu. Jadi ketika kita hidup, yang kita tabur atau yang kita kerjakan selama masa hidup kita di dunia ini adalah segala sesuatu yang hanya sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Sebab jika tidak, maka hal itu akan menjadi ancaman bagi kehidupan kita di kekekalan nanti, saudaraku. Jangan pernah berpikir kita sudah terima keselamatan di dalam Kristus, lalu kehidupan kita aman-aman saja, baik-baik saja. Firman Tuhan katakan kita harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Itu pasti. Catat baik saudaraku, itu pasti dan kita tidak bisa menolak akan hal ini. Kita tidak bisa menghindar. Saudaraku, perhatikan itu. Karena firman Tuhan sendiri berkata kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Semua manusia termasuk orang percaya, saudaraku. Firman Tuhan katakan apa? Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ingat tadi saya katakan, saat ini kita sedang menabur benih apa? Apakah yang kita tabur itu benihnya kebaikan atau kejahatan? Benih yang baik atau benih yang buruk, saudaraku? Dan untuk mengerti apa yang kita tabur itu adalah benih yang baik atau benih yang buruk, sebenarnya itu sangat sederhana. Itu bisa dilihat dari cara hidup kita. Orang yang menabur benih yang baik di dalam kehidupannya selama ia hidup di dunia ini adalah orang yang hidup hanya mau melakukan kehendak Allah Bapa di sorga dan tidak ada yang lain. Seharusnya orang percaya menyadari akan hal ini. Kalau kita sudah menerima keselamatan, maka resikonya, konsekuensinya adalah kita harus hidup saat ini hanya untuk melakukan semua kehendak Allah Bapa di sorga. Dan hal inilah saudaraku yang seringkali saya katakan, kita hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, hidup sama seperti Kristus telah hidup sama dengan kita hidup saat ini, menabur benih kebaikan di dalam kehidupan kita. Sama dengan kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Tetapi sebaliknya, orang yang hidup mencintai dunia ini saat ini, yang mengejar kesenangan hidup dunia, yang ingin menikmati kenyamanan hidup dunia, yang ingin menikmati kebahagiaan hidup dunia, yang semuanya itu hanya sementara, saudaraku, maka orang-orang seperti ini sedang menabur benih kejahatan, atau dengan kata lain sedang memberontak kepada Allah Bapa di sorga. Dan orang yang menjadikan dirinya musuh Allah tidak mungkin akan bisa diselamatkan, tidak mungkin akan bisa diterima di dalam kerajaan Allah. Jadi saat ini kita bisa melihat cara hidup kita. Kalau kita hidup bersahabat dengan dunia ini, kita bergaul dengan dunia ini, bercinta dengan dunia ini, hati kita terikat dengan dunia ini, itulah yang firman Tuhan katakan, kita telah menjadikan diri kita musuh Allah, saudaraku. Sebab orang yang bersahabat dengan dunia ini sama dengan orang-orang yang tidak setia kepada Allah. Oleh sebab itu mari kita periksa hidup kita saat ini, ya. Apakah saat ini kita ada di dalam keadaan sebagai orang yang setia kepada Allah atau sebagai orang yang tidak setia kepada Allah, saudaraku? Ingat sekali lagi saya katakan, orang yang mencintai dunia ini, mengingini dunia ini, bersahabat dengan dunia ini, ia sedang memberontak kepada Allah. Ia sedang menjadikan dirinya musuh Allah. Perhatikan itu, saudaraku.
Yakobus pasal yang keempat, kalau kita lihat ayat yang keempat, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara, kurang apa lagi? Ini sudah sangat jelas. Jadi tidak perlu lagi ditafsirkan yang macam-macam lagi, saudaraku. Firman Tuhan jelas berkata, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Itu jelas sekali. Mari lihat hidup kita. Saat ini apakah kita mengikat diri kita dengan Allah atau kita mengikat diri kita dengan dunia ini? Kalau kita mencintai dunia ini, berarti kita sedang bersahabat dengan dunia ini. Bersahabat dengan dunia ini berarti kita menjadikan diri kita musuh Allah. Nah, bagaimana mungkin kita bisa diterima di dalam kerajaan Allah kalau saat ini saja kita sudah menempatkan diri kita sebagai musuh Allah? Ingat, di dalam kerajaan Allah itu tidak ada kenajisan di sana. Dan orang yang saat ini hidupnya bersahabat dengan dunia, mencintai dunia, ia sedang menajiskan dirinya, mengotori dirinya dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Orang percaya yang benar tidak seperti itu, karena orang percaya yang benar akan hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup hanya untuk menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di sorga, dan bukan yang lain, saudaraku. Orang percaya yang benar akan selalu berjuang supaya mengalami pembaharuan dari hari lepas hari. Pembaharuan di dalam gerak pikiran, perkataan, perbuatan, ya. Seluruh tindakan hidup itu selalu terus mengalami pembaharuan dari hari lepas hari, saudaraku. Karena apa? Orang yang mau hidup seperti ini adalah orang yang mencintai hidup yang sesungguhnya. Artinya begini, ketika kita sudah mengerti bahwa kita sudah menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berjuang supaya menjaga hari-hari hidup kita tetap berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Inilah perjuangan yang terberat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita harus berjuang sungguh-sungguh supaya kehidupan kita ini benar-benar menjadi kehidupan yang ditemukan oleh Allah, berkenan di hadapannya. Jika tidak, maka di balik kematian nanti jelas kita akan binasa di kekekalan. Jangan sampai kita ditolak oleh Allah, kita tidak dikenal oleh Allah. Dan ini adalah suatu kengerian yang sangat dahsyat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudaraku, mari kita semua mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga, dan kita akan menerima berkat-Nya. Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami bahwa selama kami masih hidup di dunia ini, kami harus menyadari apa yang kami perbuat, semua itu harus berkenan di hadapan Bapa. Karena apa yang kami lakukan itu semua merupakan benih yang kami tabur saat ini. Kami mau menabur benih kehidupan, supaya ketika kami berada di balik kematian, kami akan menuai hidup yang kekal bersama-sama dengan yang mulia Tuhan Yesus di dalam kerajaan-Mu, ya Allah. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang menyadarkan kami, dan saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa. Kiranya Bapa berkenan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.